Pernah nggak sih kepikiran, kok ada orang yang kayaknya gampang banget ya berubah, sementara yang lain susah banget? Jawabannya ternyata mungkin ada di hal-hal terkecil yang kita lakuin setiap hari. Kali ini kita bakal bongkar rahasia dari buku Atomic Habits karya James Clear dan cari tahu gimana perubahan-perubahan kecil justru bisa ngasih hasil yang luar biasa. Yuk kita mulai. Kisah di balik buku Atomic Habits ini mulainya bukan dari ruang kerja yang tenang, tapi dari suara retakan yang ngeri banget. Suara tongkat bisbol yang menghantam wajah, ini kisah nyata tentang gimana sebuah bencana justru jadi fondasi buat sebuah cara baru untuk berubah yang revolusioner. Separah apa sih emangnya? Coba bayangin, cederanya itu parah banget sampai dokter harus bikin dia koma. Hidungnya hancur, tengkoraknya retak di banyak tempat, dan otaknya bengkak sampai bahaya banget. Nah, ini titik awalnya, titik paling rendahnya. Perjalanannya buat bangkit lagi itu, panjang banget. Butuh 8 bulan cuma buat bisa nyetir mobil lagi. Setahun kemudian, dia malah dikeluarin dari tim bisbol sekolahnya. Tapi anehnya, 6 tahun kemudian, orang yang sama ini justru jadi atlet putra terbaik di kampusnya. Gimana coba caranya orang bisa bangkit dari titik serendah itu? Jawabannya ternyata bukan satu momen ajaib atau perubahan yang gede-gedean. Justru jawabannya ada di hal-hal kecil yang hampir nggak kelihatan. Kekuatan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus ditumpuk hari demi hari. Nah, pengalaman inilah yang akhirnya ngebawa Clear ke sebuah penemuan besar, sebuah prinsip yang simple banget tapi kuatnya luar biasa dan berlaku buat semua orang. Kita sebut aja kekuatan 1%. Konsepnya tuh simple banget. Jadi 1% lebih baik setiap hari. Kedengarannya sepele banget kan ya? Kayak hampir nggak ada artinya gitu. Tapi, keajaibannya justru muncul pas kita biarin 1% ini menumpuk terus. Coba deh kita lihat matematikanya. Coba lihat ini deh, kalau kamu jadi 1% lebih baik setiap hari selama setahun, kamu tuh bukannya jadi 365% lebih baik, bukan, kamu bakal jadi hampir 38 kali lipat lebih baik. Gila kan? Sebaliknya, kalau jadi 1% lebih buruk tiap hari, ya kamu bakal nyaris nggak punya apa-apa lagi. Inilah kekuatan efek bola salju yang kadang brutal. Terus, kenapa kita sering nyerah? Nah, ini karena kita sering mentok di apa yang disebut Clear sebagai dataran potensi laten. Ini tuh kayak zona frustrasi, di mana kita ngerasa udah kerja keras, tapi hasilnya nggak kelihatan sama sekali. Bayangin aja kayak mencairkan es batu. Nggak ada yang terjadi di suhu -4, -2, -1 derajat. Tapi begitu nyentuh 0 derajat, baru deh dia meleleh. Usaha kamu tuh nggak sia-sia, cuma lagi ngumpulin tenaga aja. Analogi pemahat batu ini pas banget buat ngegambarinnya. Bayangin kamu mukul batu 100 kali dan nggak ada retakan sedikit pun. Tapi di pukulan ke-101, batunya pecah jadi 2. Apa pukulan terakhir itu yang bikin pecah? Tentu aja bukan. Itu adalah gabungan kekuatan dari semua pukulan sebelumnya. Oke, jadi kita tahu kemajuan kecil itu penting banget. Terus gimana caranya? Nah, disinilah kita masuk ke ide kedua yang jujur, agak aneh. Lupakan tujuan kamu. Clear ngebedain banget antara sasaran, yaitu hasil akhir yang kamu mau, dan sistem, yaitu proses yang kamu lakuin buat kesana. Dan yang bikin kaget, pemenang sama pecundang itu seringkali punya sasaran yang sama persis. Yang beda itu bukan ambisinya, tapi sistem yang mereka punya konsisten atau enggak. Poin ini dirangkum dengan sempurna di kutipan ini. Kamu nggak akan naik ke level sasaranmu, kamu akan jatuh ke level sistemmu. Jadi kalau kamu mau hasil yang lebih baik, jangan fokus ke hasilnya, perbaiki mesin yang ngehasilinnya. Tapi, apa sih yang bikin sebuah sistem itu awet dan nempel? Nah, ini ngebawa kita ke lapisan perubahan yang paling dalam, identitas. Kamu percaya kamu itu siapa? Coba deh bayangin perubahan itu kayak bawang bombay. Lapisan paling luar itu hasil. Lapisan di bawahnya itu proses atau sistem. Tapi intinya, bagian paling pentingnya itu identitas kamu, yaitu apa yang kamu percaya tentang diri kamu sendiri. Perubahan yang benar-benar nempel itu mulainya dari dalam keluar. Coba deh lihat bedanya. Saya lagi nyoba berhenti ngerokok, itu kan sebuah tujuan. Artinya kamu masih seorang perokok yang lagi berusaha jadi orang lain. Tapi coba bandingin sama, saya bukan perokok. Nah, itu pernyataan identitas. Fokusnya langsung bergeser dari apa yang kamu inginkan, jadi siapa diri kamu. Dan ini dia ide utamanya. Setiap tindakan yang kamu lakuin, itu ibaratnya kayak satu suara buat nentuin kamu mau jadi orang seperti apa. Pergi ke gym itu satu suara buat saya orang yang bugar. Nulis satu halaman itu satu suara buat saya seorang penulis. Kebiasaan itu cara kita ngebangun bukti buat identitas baru kita. Oke, jadi gimana sih otak kita sebenarnya ngebentuk kebiasaan-kebiasaan ini? Clear ngebaginya jadi 4 langkah simple, kayak mesin tersembunyi yang jalan terus di belakang layar hidup kita. Ada 4 bagian.
Petunjuk, ini pemicunya. Gairah, ini motivasinya. Tanggapan, ya aksinya itu sendiri. Dan terakhir, ganjaran yang bikin otak kita puas dan bilang, ini enak nih, lakuin lagi deh nanti. Coba deh pikirin soal HP kamu. Getaran atau bunyi notif itu petunjuknya. Rasa penasaran pengen tahu siapa yang ngechat itu gairahnya. Ngambil HP terus ngebaca pesan itu tanggapannya. Dan rasa puas pas rasa penasaran itu hilang, itulah ganjarannya. Siklus ini terjadi puluhan, bahkan ratusan kali setiap hari. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita coba lakuin sesuatu yang praktis. Apa sih langkah paling simpel yang bisa kamu ambil sekarang juga buat mulai mengubah kebiasaanmu? Clear punya alat yang keren banget buat ini. Namanya kartu skor kebiasaan. Idenya simpel banget. Kamu nggak bisa mengubah kebiasaan kalau kamu aja nggak sadar punya kebiasaan itu. Jadi langkah pertamanya adalah nyalain lampu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi setiap hari. Gini cara kerjanya. Langkah pertama, coba deh tulis semua yang kamu lakuin dalam sehari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Langkah kedua, kasih nilai tiap kebiasaan itu. Kasih tanda plus buat yang baik, minus buat yang buruk, dan sama dengan buat yang netral. Dan ini bagian paling pentingnya, jangan ngejudge diri sendiri. Sama sekali. Latihan ini bukan soal ngerasa bersalah atau maksa buat berubah. Ini cuma soal kesadaran. Tujuannya adalah jadi pengamat buat perilaku kita sendiri. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Ini bukan soal ngerombak total hidup kamu besok. Bukan. Tapi soal ini. Apa satu kebiasaan super kecil yang bisa kamu mulai hari ini untuk ngasih satu suara buat jadi orang yang kamu inginkan? Coba deh, pikirin.